Sobat dinilai tak layak jadi Pangkostrat lantaran embel-embel nama mertua di belakang namanya. Legend Maruli Simanjuntak mampu membuktikan jika dirinya punya kredibilitas yang mumpuni, apalagi sepak terjangnya sebagai seorang anggota Kopassus. Well, kita kesampingkan dulu soal prahara itu. Kita ulas dulu bagaimana kehidupan pria bernama lengkap Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ini. Di awal sebelum akhirnya benar-benar mengabdikan diri sebagai seorang prajurit TNI. Ia merupakan purnawirawan TNI yang lahir tanggal 24 Februari 1970. Lahir di Bandung, Jawa Barat, Maruli melanjutkan pendidikan seperti kebanyakan anak di usianya. Saat masih di bangku sekolah menengah atas kejuruan SMAK Dago Bandung di tahun 1988, Maruli punya keinginan besar untuk menjadi seorang prajurit TNI. Keinginan besarnya tersebut semakin dikuatkan setelah mendapat dukungan dari kedua orang tuanya, Darius Simanjuntak dan Tio Bonur Borusilalahi. Maruli menikahi anak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang bernama Paulina Panjaitan di tahun 1999. Hingga kini keduanya dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Feye Simanjuntak dan Noah Simanjuntak. Setelah itu, Maruli baru benar-benar menjajaki dunia militer dan lulus di tahun 1992. Tak hanya di Akmil, demi mengembangkan kemampuan militernya, Maruli juga melanjutkan pendidikan ke Sesar Kabif, lalu ke Dikpara, di Komando, Dikfrival hingga di Kelapa 1, di Kelapa 2 dan Seskoa Dikrek XLP di tahun 2007. Berkarir dengan nama mertua yang selalu menyertai, tak membuat Maruli berkecil hati. Pasalnya, ia dan sang istri bertemu saat dirinya masih memulai karirnya yang paling bawah. Saat itu, cinta mereka berlabuh di lokasi pertandingan judo, di mana Maruli menjadi salah seorang atlet judo, begitu juga dengan sang mertua Luhut. Jabatannya saat itu masih Komandan Komando Pendidikan dan Pelatihan Angkatan Darat dan Kodik Tadat. Karir mentereng Maruli baru dimulai saat dirinya mengemban tugas sebagai Komandan Detasemen Tempur Cakra di tahun 2002. Selanjutnya, ayah dua orang anak ini mengemban tugas sebagai Pabandia Opsus di tahun 2005. Setelah menjabat selama 3 tahun lamanya, Maruli mendapat promosi jabatan sebagai Danyon 21 Grup 2 Sandi Yuda. Selanjutnya menjabat sebagai Dansesko Pusdik Pasus hingga tahun 2010. Lalu menjabat Wadan Grup 1 Para Komando, lalu menjabat sebagai Dan Grup 2 Sandi Yuda dari tahun 2013-2014. Kemudian, ia menjabat Asops Datjen Kopassus, namun tak genap setahun menjabat, dirinya dialih tugaskan sebagai Dan Grup A Pas Pampres dan menjabat selama 2 tahun. Setelah itu, dirinya kembali ditugaskan sebagai Danrem 074 Waras Pratama dan menjabat selama 1 tahun. Kemudian, menjabat Dan Pas Pampres, lalu berlanjut sebagai Kasdam 4 di Ponorogo di tahun 2018. Namun, lagi-lagi tak sampai setahun, dirinya sudah bisa mengecap jabatan sebagai Dan Pas Pampres. Lalu di tahun 2020, ia menjabat sebagai Pangdam 9 Udayana, lalu menjabat sebagai Pangkostrat dari tahun 2002 hingga saat ini. Selain berkarir moncer, sosok Maruli juga tak bisa dianggap enteng karena berbagai prestasi yang membanggakan. Mulai dari penghargaan dari luar negeri berupa Special Forces Distinctive Unit Insignia dari Amerika Serikat. Lalu penghargaan berupa Master Parachutis Badge hingga Advanced Military Rival Parachutis Badge dari Tentara Singapura. Kemudian, penghargaan dari dalam negeri berupa Satya Lancana Saroja, Satya Lancana GOM 9 Raksasa Dharma, dan Satya Lancana Kesatria Yuda. Menantu Luhut Binsar Panjaitan ini juga pernah menerima penghargaan berupa Satya Lancana Wiranusa, Satya Lancana Wiradharma, hingga Satya Lancana Wirasiaga. Selanjutnya, penghargaan berupa Satya Lancana Dharmanusa, lalu Satya Lancana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lancana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun. Ia juga pernah mendapat penghargaan berupa Bintang Kartika Eka Paksi Pratama dan Bintang Yuda Dharma Pratama. Jenderal Bintang 3 ini juga pernah mendapat penghargaan berupa Brevet Para Utama, Brevet Kualifikasi Komando Kopassus, dan Brevet Kualifikasi Cakra Kostrat.
Bicara soal harta kekayaan yang dimiliki Maruli, dirinya memiliki puluhan aset yang disimpannya dalam bentuk harta tak bergerak, harta bergerak, dan sejumlah aset lainnya yang bernilai fantastis. Misalnya saja sebidang tanah dan bangunan selanjutnya yang berlokasi di Jakarta Selatan. Dengan luas mencapai 87 meter persegi ini ditaksir mencapai 995 juta rupiah. Ini baru permulaan. Harta berikutnya ini cukup bernilai fantastis. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bandung ini memiliki luas mencapai 266 meter persegi dan 199 meter persegi, yang harganya ditaksir mencapai 1,7 miliar rupiah. Selanjutnya, dua bidang tanah dan bangunan yang masing-masing berukuran 78,5 meter persegi dan 212 meter persegi per 197 meter persegi, yang juga berlokasi di Jakarta Selatan, yang ditaksir harganya mencapai 4,5 miliar rupiah. Kemudian tanah seluas 500 meter persegi yang berlokasi di Bandung dengan harga ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Lalu dua bidang tanah yang juga berlokasi di Bandung dengan luas masing-masing 850 meter persegi dan 525 meter persegi senilai 7,7 miliar rupiah. Kemudian, tiga bidang tanah yang masing-masing luasnya mencapai 300 meter persegi, 2.875 meter persegi, dan 1.850 meter persegi yang berlokasi di kota Buleleng yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Dan terakhir, sebidang tanah yang berlokasi di Bogor seluas 650 meter persegi dengan harga ditaksir mencapai 828 juta rupiah. Itu untuk harta tak bergerak. Lalu untuk harta bergerak, Maruli senang mengoleksi motor bergaya klasik. Mulai dari satu unit motor dari kelas Piaggio XLP 125IE tahun 2010 yang dibelinya dengan harga 20 juta rupiah. Lalu satu unit motor dari kelas Kawasaki LX 150E CKD tahun 2014 yang dibeli dengan harga mencapai 23 juta rupiah. Kemudian satu unit motor seharga 109 juta rupiah dari kelas BMW K75 Solo tahun 1995. Terakhir, satu unit mobil kelas Toyota Innova Venturer tahun 2021 yang dibeli dengan harga mencapai 452 juta rupiah. Lalu sisanya masih ada lagi harta bergerak lainnya seharga 2,2 miliar rupiah. Dan yang lainnya disimpan Maruli dalam bentuk surat berharga senilai 3,3 miliar rupiah. Lalu kas dan setara kas senilai 19,8 miliar rupiah. Lalu harta lainnya senilai 56 miliar rupiah. Hingga total keseluruhan harta kekayaan yang dimiliki Maruli sebenarnya sebesar 50,9 miliar rupiah. Namun ia juga memiliki catatan hutang mencapai 5,1 miliar rupiah. Jadi hartanya bisa jadi mencapai 56 miliar rupiah. Sosok berjuluk Bapak Air ini memang bukan orang baru. Mantan atlet judo ini juga punya kedekatan tersendiri dengan masyarakat Papua. Buktinya beberapa waktu lalu, Maruli diantar para prajuritnya berkunjung ke beberapa wilayah sambil memberikan sembako setelah perayaan Hari Jadi Kostrat. Gak hanya dengan masyarakat, Maruli juga punya kedekatan khusus dengan para prajuritnya yang ditugaskan menjaga keamanan di Papua. Misalnya mengunjungi pasukan tengkorak di Kampung Mamba dan Kampung Suambili. Juga Batalion Infanteri Rider 303 yang gak lain adalah sarangnya para kelompok kriminal bersenjata alias KKB dan basis anggota organisasi Papua Merdeka OPM. Yang tentu bisa menyerang mereka kapan saja, tapi dengan keberanian yang dimiliki Maruli, tidak ada sedikit pun rasa takut karena tekadnya yang bulat untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Papua.